قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Ya man istahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau orang itu beristihad ya inginnya itu kebaikan, terus ternyata keliru ya masih dapat pahala satu. Maka saya itu juga nggak nyalahkan orang bikin masjid yang bagus-bagus, ya nggak nyalahkan. Karena suasana itu memang sekarang rumah-rumah dibikin sudah begitu mewah-mewahnya. Kalau masjid terus dibikin dari pelapah kurma, lantai tanah, terus kayaknya itu ya nggak munasib. Itu menurut pikiran kita yang memang sudah akhir zaman ini ya. Semoga Allah maafkan ya. Wa haraja Allah bi isnadi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man bana masjida, barang siapa membangun masjid, la yuridu, yang dia tidak menghendaki bihi dengannya riyaan pamer, wala sum'atan, dan tidak pula menghendaki kemasyhuran, banallah, maka Allah membangunlah untuknya baitan, satu rumah, fil jannati, dalam surga. Allah. Ya, niat yang ikhlas, bukan karena kemasyhuran, bukan karena ingin pamer. Nah ini yang susah ya. Nah, orang sekarang itu membangun itu ya ingin pamer tadi, ini masjid yang terbaik, ini masjid yang terindah. Bangun masjid yang indah itu boleh saja, tapi niatnya itu loh, niatnya untuk pamer itu harus dihilangkan. Semata-mata karena Allah. Maka ini rumah Allah saya bangun yang bagus, nggak apa-apa. Sebagai ta'zim saya kepada agama. Walaupun yang paling dicintai oleh Nabi itu bangunan-bangunan yang sederhana. Nabi pun bangun masjid itu sangat sederhana. Lantainya dari tanah saja, tiang-tiangnya dari kayu kurma, pohon kurma, atapnya dari pelapah-pelapah kurma, kemudian dikasih tanah sehingga kalau hujan pada bocor. Ini masjidnya Rasulullah, begitu sederhana sekali. Ketika hujan sehingga lantainya itu pada basah, sehingga para sahabat itu datang ke masjid, sarungnya itu diisi kerikil, kemudian diteparkan di masjid sehingga akhirnya lantainya itu dari kerikil. Maka dalam hadis dikatakan Waman massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang hari Jumat waktu khutbah kok memegang-megang kerikil, faqad lagha, maka dia ini telah berbuat hal yang sia-sia. Orang yang tidak paham mengenai keadaan Masjid Nabawi bingung nih. Ini kok tidak boleh menyentuh kerikil itu maksudnya apa? Ya memang lantainya Masjid Nabawi itu kerikil, sehingga waktu Jumatan tuh ada orang yang pegang-pegang kerikil, maka diingatkan oleh Nabi, man massal hasa faqad lagha. Dia begitu sederhana sekali Masjid Nabawi itu.
Tapi sekarang ini ya umpama kita ini membuat masjid seperti itu kayak gimana ya. Sedangkan rumah itu dibikin itu mewah-mewah. Terus kita bikin masjid itu dari pohon kelapa, pelapah kelapa, kira-kira bagaimana? Kelihatannya kayak agak aneh betul gitu ya. Wallahu a'lam. Memang kadang-kadang agama ini ya karena kita ini sudah masyarakatnya itu sudah terlalu jauh dari kehidupan agama, sehingga apa yang sebetulnya itu dikehendaki dalam agama ini kita ini nggak nutut pikiran kita ini ya. Bikin masjid begitu, rumah-rumah aja mewah-mewah, masa bikin masjid lantainya jadi tanah, gimana? Orang kan jijik nanti di masjid. Iya. Ya memang begitu itu menurut cara berpikir zaman sekarang. Tapi apakah cara berpikir seperti ini nanti di akhirat itu diterima oleh Rasulullah apa enggak ya enggak tahu. Tapi ya man istahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau orang itu beristihad ya inginnya itu kebaikan, terus ternyata keliru ya masih dapat pahala satu. Maka saya itu juga nggak nyalahkan orang bikin masjid yang bagus-bagus, ya nggak nyalahkan. Karena suasana itu memang sekarang rumah-rumah dibikin sudah begitu mewah-mewahnya. Kalau masjid terus dibikin dari pelapah kurma, lantai tanah, terus kayaknya itu ya nggak munasib. Itu menurut pikiran kita yang memang sudah akhir zaman ini ya. Semoga Allah maafkan ya. Yang sederhana itu yang paling bagus ya. An Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man bana masjida, barang siapa membangun masjid, yabdaghi bihi wajh Allah, yang dia mencari dengannya wajh Allah, zat Allah, ridha Allah, azza wa jal, banallah, maka Allah membangun lahu untuknya baitan, satu rumah, fil jannati, di dalam Asqa. Telah datang Wathilah ibn Asqa wa nahnu nabni masjidah, sedangkan kami sedang membangun masjid. Qala Bishr ibnu Hayyan mengatakan, fawaqafa alaina, maka beliau berhenti atas kami atau berdiri atas kami. Fawaqafa alaina, maka beliau berhenti atas kami. Fasalama, maka beliau mengucapkan salam. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man bana masjidah, barang siapa membangun masjid, yusalla fihi, yang disolati fihi, di dalamnya, banallah, maka Allah membangun azza wa jallahu untuknya, fil jannati, di dalam surga, afdhala minhu, yang lebih utama dari masjid itu. Bangun masjid ini pertama. Yang kedua itu, coba kamu lihat bagaimana Wathilah ibnu Asqa, ini seorang sahabat, telah menyampaikan hadis ini. Ketika ada orang-orang yang bangun masjid, maka Wathilah datang menceritakan hadis ini kepada orang-orang yang sedang bangun masjid itu. Jadi bagaimana suasana kehidupan para sahabat ini kamu renungi. Nah, kita kalau ada orang bangun masjid, kita datangi, sampaikan kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa membangun masjid yang disolati di dalamnya,
maka Allah akan membangun rumah yang lebih utama darinya di surga. Ya. Sehingga ilmu agama ini tersebar kemana-mana. Dan sehingga orang bangun masjid itu niatnya itu bangun rumah di surga. Kalau bangun rumah di dunia, dia bisa mengeluarkan uang 100 juta. Tapi kalau untuk bangun masjid 100 perak. Kenapa? Karena perasaannya rumahnya itu di dunia itu. Kalau dia ini paham rumah dia ini di akhirat, maka dia bisa mengeluarkan 100 juta untuk membangun rumahnya di akhirat. Wa kharajat Tabrani bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man bana baita, barang siapa membangun satu rumah, yu'badullah, yang Allah disembah fi dalamnya, min malin halal, dari harta yang halal, banallah, maka Allah membangun lahu untuknya baitan, satu rumah, fil jannati, di surga, min durin, dari intan, wa yakutin, dan yakut. Dur itu intan, yakut ini ya sejenis intan juga.